Bayangkan harga minyak dunia yang sekarang di kisaran $72, pelan-pelan turun ke $60. Sebagian bank besar dunia memang sedang memproyeksikan itu. Nah, banyak orang mengira semua saham minyak dan gas pasti kompak jatuh. Padahal tidak. 3 saham migas paling populer di bursa kita, Medco, perusahaan gas negara, dan El Nusa, justru punya nasib yang berbeda-beda kalau minyak benar-benar murah. Ada yang langsung kena, ada yang malah relatif aman, ada yang di tengah-tengah. Di video ini kita bedah kenapa. Seperti biasa, konten ini cuma untuk edukasi ya, ini bukan saran jual atau beli. Pertama, kita luruskan dulu. $60 itu bukan harga hari ini. Saat video ini dibuat, minyak jenis Brent masih di sekitar $72 per barel. Angka $60 itu adalah proyeksi ke depan dari sejumlah lembaga besar. Citi, misalnya, memperkirakan Brent bisa menyentuh $60 di akhir tahun. Goldman Sachs punya perkiraan mirip untuk kuartal terakhir. Sementara rata-rata dari puluhan analis yang disurvei ada di kisaran $60–70. Kenapa bisa turun? Alasan utamanya satu kata, kelebihan pasokan. Ketegangan di Timur Tengah mereda, jalur pengiriman lewat Selat Hormuz kembali normal, dan produksi global diperkirakan melampaui permintaan. Kalau barang membanjir sementara kebutuhan biasa saja, harga cenderung turun. Itu hukum paling dasar di pasar manapun. Buat kita sebagai investor, yang menarik bukan tebak-tebakan angkanya. Yang menarik adalah, kalau skenario ini benar terjadi, siapa yang paling terpukul dan siapa yang justru tahan? Kita mulai dari yang paling gampang ditebak arahnya, Medco Energi, kode sahamnya MEDC. Medco ini produsen. Bisnis intinya menyedot minyak dan gas dari perut bumi, lalu menjualnya dengan harga pasar dunia. Artinya, pendapatannya menempel langsung ke harga minyak. Harga minyak naik, untungnya melonjak. Harga minyak turun, untungnya ikut tertekan. Seberapa sensitif? Lihat saja tahun lalu. Sampai kuartal ketiga 2025, pendapatan Medco sebenarnya cuma turun tipis, sekitar 1%. Tapi laba bersihnya anjlok hampir 70%. Turun sedikit di harga jual, tapi labanya rontok. Inilah wajah saham produsen komoditas, labanya berayun jauh lebih liar daripada pendapatannya. Tapi ada kabar baiknya, dan ini penting. Biaya produksi Medco tergolong sangat rendah, sekitar $9 untuk setiap barel setara minyak. Jadi walaupun harga jual turun ke $60, jarak antara harga jual dan biaya produksinya masih sangat lebar. Medco tidak akan rugi. Untungnya menipis, iya. Tapi perusahaannya tetap sehat menghasilkan uang. Ini beda jauh dengan produsen berbiaya tinggi yang bisa langsung merugi saat harga jatuh. Harga sahamnya sendiri sudah mendinginkan ekspektasi itu. Dalam sebulan terakhir MEDC sudah turun sekitar 16% ke kisaran Rp1.065. Sebagian analis masih pasang target beli di atas 1.500, dengan catatan besar, semua itu sangat bergantung ke arah harga minyak. Sekarang yang menarik. Banyak orang mengira PGAS, perusahaan gas negara, akan sama nasibnya dengan Medco karena sama-sama di sektor energi. Padahal modelnya kebalikannya. PGAS bukan penjual minyak, tapi penyalur gas. Dia beli gas, lalu menyalurkannya ke industri dan rumah tangga dengan mengambil selisih harga. Nah, di model seperti ini, harga minyak yang turun justru bisa jadi kabar netral, bahkan sebagian menguntungkan. Kenapa? Karena sebagian harga gas yang dia beli terindeks ke harga minyak dunia. Kalau minyak turun, biaya beli gasnya berpotensi ikut turun, sehingga marginnya bisa terjaga. Memang,
Tahun lalu laba bersih PGAS turun cukup dalam, sekitar 36% ke 215 juta dolar. Tapi biang keroknya bukan harga minyak dunia, melainkan kenaikan biaya pembelian gas dan kebijakan harga gas murah untuk industri tertentu. Justru minyak yang lebih murah bisa sedikit meredakan tekanan biaya itu. Yang bikin PGAS menarik sebagai saham defensif adalah dividennya. Dengan harga sekarang, imbal hasil dividennya berada di kisaran hampir 10%, termasuk salah satu yang tertinggi di antara saham besar. Buat investor yang mengejar aliran pendapatan dan tidak ingin terlalu bergantung ke naik turunnya harga minyak, profil seperti ini punya daya tarik tersendiri. Emiten ketiga, Elnusa, kode sahamnya ELSA, posisinya paling menarik karena ada di tengah. Elnusa itu perusahaan jasa. Dia tidak menjual minyak, tapi melayani perusahaan-perusahaannya mencari dan memproduksi minyak, mulai dari jasa seismik, pengeboran, sampai penunjang lapangan. Disinilah dampaknya bersifat tidak langsung. Kalau harga minyak murah bertahan lama, para produsen cenderung mengerem belanja eksplorasi dan pengeboran. Kalau order berkurang, pendapatan jasa Elnusa bisa ikut tertekan. Jadi Elnusa tidak kena langsung dari harga jual minyak, tapi kena dari keputusan belanja kliennya. Untungnya, Elnusa tidak hanya bergantung ke jasa hulu. Dari total pendapatan sekitar 14,5 triliun rupiah tahun lalu, porsi terbesarnya justru datang dari distribusi dan logistik energi, hampir 9 triliun. Bisnis penyaluran bahan bakar seperti ini relatif lebih stabil dan tidak terlalu sensitif ke naik turunnya harga minyak dunia. Inilah yang jadi peredam kejutnya. Hasilnya terlihat, sepanjang tahun lalu laba bersih Elnusa tetap tumbuh, walau tipis, ke sekitar 718 miliar rupiah. Dengan harga saham di kisaran Rp500, valuasinya termasuk yang paling murah di antara ketiganya, dengan dividen yang juga lumayan. Jadi mari kita sandingkan. Kalau minyak benar-benar turun ke $60, tiga saham ini bergerak di jalur yang berbeda. Medco adalah taruhan paling langsung ke harga minyak. Kalau kamu yakin harga minyak akan tetap tinggi, dia yang paling diuntungkan. Tapi kalau proyeksi $60 terjadi, dia juga yang labanya paling tertekan. Walau dengan biaya produksi rendah, dia tetap tidak akan rugi. Perusahaan gas negara adalah yang paling defensif. Modelnya sebagai penyalur, ditambah dividen tinggi, membuatnya paling tidak terganggu, bahkan sebagian bisa diuntungkan dari biaya pasokan yang lebih murah. Elnusa ada di tengah. Terpapar lewat belanja klien, tapi diredam oleh bisnis distribusinya yang stabil, dengan valuasi paling murah. Poin besarnya begini, kata saham migas itu menyesatkan kalau digebyah uyah. Produsen, penyalur, dan penyedia jasa punya mesin uang yang berbeda, sehingga bereaksi berbeda ke satu peristiwa yang sama. Memahami model bisnisnya jauh lebih penting daripada sekadar menebak arah harga minyak. Rangkumannya, proyeksi minyak ke $60 bukan lonceng kematian untuk semua saham energi. Medco paling terpapar tapi berbiaya rendah, perusahaan gas negara paling terlindung dan royal dividen, dan Elnusa di tengah dengan valuasi murah. Yang benar-benar menentukan bukan sekadar harga minyaknya, tapi bagaimana setiap perusahaan menghasilkan uang. Sebagai investor bernilai, tugas kita bukan menebak harga minyak besok, tapi memahami mana bisnis yang tetap kokoh di berbagai skenario. Kalau video ini bikin kamu lihat sektor energi dengan lebih jernih, bantu dengan like dan subscribe, plus nyalakan lonceng notifikasinya. Menurut kamu, dari ketiga saham tadi, mana yang paling menarik kalau minyak benar-benar turun ke $60? Tulis di komentar, biar bisa kita bahas lebih dalam. Dan kalau mau kita bedah satu persatu emiten ini secara mendalam, kabari juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.